Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang tugas penelitian operasional 2 yang dosen pengampunya adalah Bu Rianita Puspasari STMT. Nah, di sini kita mengambil contoh kasus sebagai berikut. Kita langsung ke bab 1 yang akan dijelaskan oleh Adnan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adnan Gunawan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 1. Di mana dalam bab 1 ini terdapat subbab-subbab lainnya, yaitu rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, dan batasan masalah. Yang pertama, latar belakang. Latar belakang di sini ada 5 paragraf, namun saya akan menjelaskan secara ringkas saja. Jadi, metode yang kami pakai yaitu Markov chain atau rantai Markov. Rantai Markov itu sendiri adalah suatu metode yang digunakan untuk mengidentifikasi variabel pada masa sekarang yang didasarkan pada variabel di masa lalu, sehingga didapatkan perkiraan kemungkinan variabel tersebut di masa yang akan datang. Latar belakang kami buat laporan ini adalah untuk membangun suatu model permasalahan yang ada di rumah sakit daerah Kabupaten Baru dalam memprediksi jumlah pasien sehat dan pasien yang sakit pada saat keluar rumah sakit. Sebagai pengambilan keputusan oleh rumah sakit demi pelayanan mutu yang lebih baik. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, berapa nilai pasien sehat dan pasien sakit yang keluar pada rumah sakit pada bulan Februari 2015. Yang kedua, berapa persentase probabilitas pada saat pasien sehat dan pasien sakit yang keluar hingga mencapai kondisi steady state. Selanjutnya, tujuan. Tujuan yang pertama yaitu mengetahui berapa nilai pasien sehat dan pasien sakit yang keluar pada rumah sakit pada bulan Februari 2015. Yang kedua, mengetahui persentase probabilitas pada saat pasien sehat dan pasien sakit yang keluar hingga mencapai kondisi steady state. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat penelitian yang pertama yaitu secara umum mengetahui nilai pasien sehat dan pasien sakit yang keluar pada rumah sakit pada bulan Februari 2015. Manfaat penelitian yang kedua yaitu hasil penelitian ini membantu dalam membuat keputusan terkait pasien sehat dan pasien yang sakit yang keluar pada bulan Februari 2015. Yang terakhir, batasan masalah. Yang pertama, penelitian ini hanya dilakukan dalam kurang waktu 1 bulan, yaitu di bulan Februari 2015. Batasan masalah yang kedua yaitu metode yang digunakan hanya Markov chain, discrete, dan continue. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, kita lanjut di bab 2. Pada bab 2 ini terdapat tinjauan pustaka, di antaranya adalah state of the art, di mana pada state of the art ini diambil beberapa contoh penelitian terdahulu sebagai panduan ataupun contoh untuk penelitian yang dilakukan nantinya akan menjadi acuan dan perbandingan dalam melakukan penelitian ini. Dalam state of the art ini terdapat 10 jurnal acuan, yang salah satunya adalah terdapat jurnal acuan atau referensi dari makalah ini dengan judul Analisis Rantai Markov untuk mengetahui peluang perpindahan merek kartu seluler prabayar GSM, studi kasus mahasiswa Fakultas Pertanian Unstrat Manado. Lalu terdapat beberapa materi atau pengertian dari Markov chain tersebut, di antaranya adalah Markov model. Dalam teori probabilitas, model Markov adalah model stokastik yang digunakan untuk memodelkan sistem yang berubah-ubah secara random, di mana diasumsikan bahwa kondisi masa depan tergantung hanya pada keadaan sekarang dan bukan pada urutan peristiwa yang mendahulunya, atau mengasumsi properti Markov. Lalu ada pengertian dari Markov chain. Markov chain ini adalah suatu teknik matematika yang biasa digunakan untuk melakukan pemodelan bermacam-macam sistem dan proses bisnis. Teknik ini dapat digunakan untuk memperkirakan perubahan-perubahan di waktu yang akan datang dalam variabel-variabel dinamis
atau dasar perubahan dari variabel-variabel dinamis tersebut di waktu yang lalu. Teknik ini dapat digunakan juga untuk menganalisis kejadian-kejadian di waktu mendatang secara matematis, serta terdapat pengertian dari matriks, di mana matriks ini merupakan salah satu cara untuk menuliskan seperangkat bilangan-bilangan. Matriks dapat digunakan untuk menjumlahkan dan mengalihkan seperangkat bilangan-bilangan secara kelompok. Dan yang terakhir, terdapat pengertian dari matriks peluang transisi, di mana matriks peluang transisi ini adalah suatu matriks yang membuat informasi yang mengatur perpindahan sistem dari suatu keadaan state ke state lainnya. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Pada bab 3 kali ini, kita akan membahas flowchart tentang penelitian. Di samping ada flowchart. Nah, untuk yang pertama, mulai. Dalam penelitian ini, kita memulai apa yang akan dibutuhkan pada penelitian ini. Kemudian, pada studi literatur dan studi lapangan, peneliti melakukan penelitian secara langsung di tempat tersebut. Kemudian ada studi literatur. Peneliti juga mencari sumber data dan mencari metode pengumpulan data yang dijadikan referensi acuan. Selanjutnya ada rumusan masalah. Nah, setelah melakukan studi lapangan dan studi literatur, peneliti merumuskan permasalahan ke dalam bentuk matematis. Selanjutnya, melakukan pengumpulan data yang akan dibutuhkan untuk mendukung penyelesaian permasalahan ini. Kemudian, setelah pengumpulan data, langkah selanjutnya adalah pengolahan data. Nah, pada penelitian ini kita menggunakan dua metode, yaitu Markov chain discrete dan Markov chain continue. Tapi yang dilakukan pada penelitian ini hanya melakukan metode Markov chain continue. Nah, metode Markov chain continue ini diaplikasikan kepada kasus rumah sakit yang telah dijelaskan pada bab pertama. Kemudian selanjutnya adalah analisis solusi. Nah, analisis di sini dilakukan dengan cara membuat kuesioner untuk mengumpulkan data yang akurat. Kemudian yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Nah, setelah mendapatkan jawaban dari perhitungan tersebut, maka perhitungan telah ditemukan. Kemudian yang terakhir ada selesai. Apabila disimpulkan penyelesaian studi telah selesai dan berakhir. Cut. Kemudian yang terakhir ada selesai. Nah, selesai di sini apabila telah disimpulkan, maka penyelesaian studi telah selesai dan berakhir. Apabila tadi solusi optimumnya tidak sesuai, maka akan kembali ke proses pengumpulan data dan pengolahan data. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Lalu selanjutnya analisa dan pembahasan. Pada analisa pembahasan Markov chain continue, hasil yang didapatkan mengenai pengolahan data Markov chain continue maka didapatkan hasil sebagai berikut. Yang pertama itu peluang pasien yang keluar dari rumah sakit swasta tersebut dengan keadaan sehat pada bulan Februari 2015 dalam keadaan seimbang tanpa memperhitungkan keadaan awal, yaitu 0,672. Dan yang kedua, peluang pasien yang keluar dari rumah sakit swasta tersebut dalam keadaan sakit biasa pada bulan Februari 2015 dengan keadaan seimbang tanpa memperhitungkan keadaan awal, yaitu 0,191. Yang ketiga, peluang pasien yang keluar dari rumah sakit swasta tersebut dalam keadaan sakit parah pada bulan Februari 2015 dalam keadaan seimbang tanpa memperhitungkan keadaan awal, yaitu 0,136. Probabilitas pada periode ke-14 sudah mencapai steady state atau yang bisa kita sebut yaitu keseimbangan dengan kemungkinan 67,2% pasien yang keluar dari rumah sakit dengan keadaan sehat, 19,1% pasien yang keluar dari rumah sakit dalam keadaan sakit yang biasa, 13,6% pasien yang keluar dari rumah sakit dengan keadaan sakit parah. Sekian pemaparan dari saya.
Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Raffi Husnandar, kelas B dengan NPM 18 1063 11 443, ingin mempresentasikan hasil laporan makalah yang telah kelompok kami buat. Pada pemaparan saya kali ini ingin sedikit menjelaskan mengenai bab 4, yaitu pengolahan data dan pengumpulan data. Yang pertama itu pengumpulan data Markov Chain Continue. Kejadian adalah himpunan, bagian dari ruang sampel, yang dimana suatu kejadian dengan kondisi tertentu. Ruang kejadian adalah sekumpulan semua kejadian dari suatu percobaan statistik. Dengan pernyataan sebagai berikut. XN sama dengan 1, yaitu jika pasien yang keluar dalam keadaan sehat. Yang kedua, jika ada pasien yang keluar dalam keadaan sakit biasa. Yang ketiga, jika ada pasien yang keluar dalam keadaan sakit parah, sesuai pada tabel yang akan saya berikan pada berikut ini. Udah kamu jajan sih, biar jajan sih yang terus ya. Ya. Ya udah, ayo. Selanjutnya, untuk memperoleh data matriks probabilitas transisi, maka digunakan persamaan sebagai berikut. P sama dengan N1 dibagi N per dikali S, sama dengan 17 dibagi 24 sama dengan 0,708. N1 itu didapatkan dari tabel yang di atas. Tabel keadaan masuk dengan kriteria yang sehat dan tabel keadaan pada saat keluar dengan kriteria yang sehat juga. NS yaitu total dari kolom tersebut. Begitu juga dengan P13 sampai dengan P32. Hasil yang sama. Maka didapatkan hasil data matriks probabilitas transisi pada gambar tabel berikut. Yang kedua adalah pengolahan data Markov Chain Continue. Pada pengolahan data kali ini dimasukkan tabel yang sudah kami cari, yaitu tabel matriks probabilitas transisi. P sama dengan P itu adalah periode. P11 P sama dengan P itu adalah periode sama dengan P11, P21, P31, P12, P22, P32, P13, P23, P33. Sama dengan dimasukkan angka-angka pada tabel yang telah disesuaikan dengan posisinya berikut. Begitu juga sampai periode 2 dan periode 3. Sampai periode 14. Jadi probabilitas transisi sudah dalam keadaan seimbang pada periode 14 bulan Februari 2015. Kesimpulan dari makalah yang sudah kami buat ialah yang dimana rantai Markov waktu kontinu yang merupakan bagian dari proses stokastik. Pengertian dasar yang dipakai secara umum termasuk teorema dan lemma. Tentang persamaan diferensial Kolmogorov yang berkaitan dengan rantai Markov waktu kontinu. Pembahasan dalam makalah ini ialah studi kasus di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Baru.
Dengan kesimpulan hasil yang didapat, 67,2% pasien keluar dari rumah sakit dengan keadaan sehat, 19,1% pasien keluar dengan keadaan sakit biasa, dan 13,6% pasien keluar dengan keadaan sakit parah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.